Oke. Judulnya adalah sifat-sifat periodik unsur. Periodik unsur. Di tabel periodik kan seperti ini ya. Kurang lebih lah ya. Nah, ke bawah itu disebutnya apa? Periodik golongan? Golongan ya. Golongan. Ke kanan adalah periode. Periode. Nah, ini juga nanti kita akan menggunakan ini aturannya. Kaidah pertama. Kaidah pertama adalah tetap tadi yang ke bawah adalah golongan, yang ke kanan adalah periode. Loker baja. Disingkat dengan loker baja. Apa itu loker baja? Lo-nya adalah logam, sifat logam. Ker-nya adalah kereaktifan. Kereaktifan. Mbaknya? Mbak. Basa. Sifat basa. Lawannya basa apa? Asam. Ja-nya adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak inti ke elektron valensi. Jarak inti ke elektron valensi. Nah, gimana loker baja itu? Dari atas ke bawah itu semakin besar. Semakin besar. Dari kiri ke kanan dia semakin kecil. Nah, divisualisasikannya sama snowman. Boneka snowman. Aduh, kekecilan. Nah, yang dilihatnya adalah dari atas ke bawah yang ini nih. Ini kecil kan? Ke bawah makin lebar. Berarti makin besar. Dari atas ke bawah makin besar. Dari kiri ke kanan yang dilihatnya apa? Yang apa ini teh? Hidung. Hidung panjang banget. Nah, makin ke kanan makin sempit. Berarti makin kecil. Lawannya logam apa? Besi mah logam. Non logam ya. Tinggal kasih non atau bukan logam. Jadi makin ke kanan makin logam atau makin non logam? Makin non logam. Kalau kereaktifan yang dimaksud ini adalah kereaktifan terhadap air, Makin ke kanan makin tidak terlalu reaktif terhadap air, tapi kalau makin ke kiri dia makin reaktif. Maksudnya reaktif gimana? Meledak. Jadi kalau kena air dia meledak. Nah, sekarang kita aplikasikan di golongan 1A. Golongan 1A kan sebelah sini nih. Ada apa aja? H, Lina, K, RB, CS, FR. FR saya tandain ya, dia radioaktif ya. Dia radioaktif, jangan dulu dilihat. Nah, berarti yang paling reaktif siapa? Siapa? CB. CB, nggak ada CB. CS. CS. Jadi yang paling reaktif adalah CS. Yang paling reaktif, yang paling logam, yang paling basa itu adalah CS. Pun termasuk yang jari-jarinya makin besar, itu adalah CS. Jadi yang paling besar ada di kiri bawah untuk loker baja ini. Yang paling kecil berarti ada di kanan atas, ya. Kanan atas kan makin kecil ya. Nah,
Tadi lawannya basa adalah asam. Batasnya asam itu ada di golongan 7A. Kenapa nggak 8A? 8A mah stabil karena elektron valensinya berapa? Elektron valensi 8A berapa? 8. Jangan ragu-ragu. Kalau 1A elektron valensinya berapa? 1. Jadi golongan itu menunjukkan elektron valensi. Jadi kalau elektron valensi kalau golongan 7 berarti elektron valensinya 7. Nah, 8A itu sukar bereaksi. Karena tadi dia stabil. Kalau udah stabil ngapain bereaksi katanya. Nah, ini 7A. 7A batasnya. Jadi sifat asam tertinggi itu ada di 7A. 7A itu apa aja unsurnya? F, Cl bukan Ci, Br, I, AT ya. Nah, AT-nya saya tandain dia radioaktif. Jadi kalau ditanya siapa asam kuat, bukan F tapi I. Yang kuat tetap di bawah. Jadi gini, basa kuat di bawah. Asam kuat juga di bawah. Jadi kalau pembentuk asam kuat itu adalah I. Saya tulisnya AK ya. Asam kuat. Kalau CS, BK berarti basa kuat. Itu. Jadi yang kuat itu di bawah, cuman kalau basa di sebelah kiri kanan? Kiri. Kalau asam di sebelah kanan. Begitu kaidahnya. Terus kalau nanti lagi ujian ternyata dikasih soalnya blind, cuma dikasih nomor atom, gimana caranya? Contoh, bisa saya punya P, Q, R, misalkan 12, 15, 17. Konfigurasiin dulu sama kalian masing-masing, P, Q, R. 12, 15, 17. Kalau kayak gini udah pakai biasa aja dulu, pakai yang bor. 2, 8, 2. Ini 2, 5, 2, 7. Kesamaan PQR satu apa? Satu apa? Satu periode apa satu golongan? 3 kulit. Kalau kulit menunjukkan periode. Berarti PQR satu satu periode. Mana yang lebih kiri, mana yang lebih kanan? Nah, satu periode berarti satu garis dong. Ya enggak? Nah, siapa yang paling kanan? R, karena elektron valensinya besar kan ya? Terus baru Q, baru P. Berarti kalau ditanya siapa yang jari-jarinya paling besar? Ayo. Jari-jari paling besar. Nih, makin kanan makin apa jari-jari? Makin kecil, berarti yang jari-jari paling besar? P. Gitu. Oke. Kalau ditanya siapa yang paling asam? Karena makin kanan makin asam, makin kiri makin basa. Begitu. Oke. Ya, pusing. Ada yang mau nanya dulu boleh. Kalau nggak ada, lanjut kaidah kedua nih. Mau nyatat dulu. So. Enggak. Bu, nanti filenya boleh dikirim ke email. Nanti ya.
Maaf, tadi itu P itu yang apa? Yang paling besar jari-jari, yang paling basah, yang paling logam, yang paling karena paling kiri dia. Kalau ke kanan baru paling asli. Kalau yang di tengah tadi paling apa ini? Enggak juga. Jadi ini mah kalau hanya urutan aja. Jadi kalau misalkan urutan dari basah kuat ke lemah berarti urutannya P, I, R gitu. Kalau urutan. Jadi ngomongin urutan. Kalau yang paling bawah itu kenapa dia nggak jadi yang paling? Yang FR. Oh, Fe, oh radioaktif. Radioaktif karena beda sifatnya. Nanti akan ada bahasan khusus kalau radioaktif di kelas 12. Ya. Itu belum ketemu. Kalau yang masih U, US, P, O itu belum ketemu. Sebenarnya udah beberapa udah pada ketemu itu teh, cuman apa namanya? Ada yang belum rilis di tabel periodiknya. Sudah. Yuk. Kaidah kedua. Kaidah kedua sama, cuman kebalikannya. Kita masih ngomongin periode sama golongan. Cuman dia kebalikannya. Semakin ke bawahnya bukan semakin besar, tapi semakin kecil. Semakin kecil. Kanannya dia semakin besar. Kalau mau divisualisasikan kayak wortel. Kayak wortel. Nah, ini beginilah ya, kurang lebih. Jadi kalau ke bawah, yang dilihatnya dari sini ke sini. Semakin sempit. Kalau ke kanan, semakin besar yang dilihatnya ini. Ya, makin besar. Untuk apa? Untuk Korea. Apa itu, Kak? Kak, itu adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan. Apa keelektronegatifan? Keelektronegatifan adalah kecenderungan. Kecenderungan. Unsur menjadi ion negatif. Menjadi ion negatif. Gimana? Ini. Misalkan saya punya Na11. Dikonfigurasikan jadi 2, 8, 1. Kalau misalkan saya punya S16 jadi 2, 8, 6. Nah, kalau satu cenderung melepas, cenderung menerima. Melepas. Jadi kalau menerima kan dia harus menerima 7 ya. Terlalu banyak. Lebih baik dia melepaskan 1. Jadi kalau melepaskan positif atau negatif? Melepaskan. Kalau melepaskan masalah mau positif. Kalau menerima masalah negatif. Jadi kalau melepaskan positif. Berarti ini adalah Na+.
Jadi lebih elektropositif ketimbang elektronegatif. S. Elektron valensinya 6. Lebih baik menerima atau melepas? Menerima berapa? 2. Menerima 2. Berarti kalau menerima negatif kan ya? Nah, kalau menerima dia negatif. Berarti S2 min. Nah, Na sama S kesamaannya apa? Satu apa? Satu kulit. Sama-sama kulit ketiga. Berarti satu periode. Kebukti ya, semakin ke kanan semakin besar keelektronegatifannya. Yang makin mudah menjadi ion negatif adalah yang elektron valensinya besar ya. Iya, jadi semakin besar elektron valensi, koreanya makin besar. Atau keelektronegatifannya makin besar. Nah, hanya catatannya untuk di keelektronegatifan ini, tertingginya adalah di golongan 7A. Tertingginya di golongan 7A. Kenapa enggak 8A? Karena 8A tadi stabil. Ya. Tertinggi di golongan 7A. Gitu. Keelektronegatifan tertinggi di 7A, khususnya unsur F, fluorin. Gitu. Itu K-nya, keelektronegatifan. O-nya adalah oksidator. Oksidator. Apa itu oksidator? Oksidator itu penyebab terbakarnya suatu senyawa. Penyebab terbakar. Gitu. Jadi yang membuat terbakar itu bukan cuma, jadi api mah hanya penyulut. Penyebab terbakarnya apa? Oksigen. Kalau ada oksigen dia kebakar. Gitu. Sudah banyak tarikan nafas berat, ngantuk ya. Suara saya seperti mendongeng. Penyebab terbakar, nah itu oksidator, OR-nya. E-nya apa? Saya kesini ya, takutnya cukup. E-nya adalah energi ionisasi. Energi ionisasi. Energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah energi untuk melepas satu elektron. Melepas satu elektron. Itu tinggi. Jadi semakin banyak elektron valensinya yang dilepas makin banyak. Ini pernah keluar di ujian masuk perguruan tinggi begini. Ya. Gini, saya misalkan Mg deh. Mg 12. 282. Mau dilepaskan elektronnya satu-satu. Kalau mau melepaskan ya satu-satu. Dilepaskan berarti jadi 281. Ini dia punya energi. Energi ionisasi pertama. Bentar ya. Kalau yang nyatetnya belum beres. 280, jadi nggak ada. Dia juga punya energi ionisasi kedua. Terus dilepasin lagi nggak? Ya bisa. Kalau mau dilepasin lagi aja. Jadi 27. Nah ini energi ionisasinya gede banget. Kenapa? Tinggi. Atau sangat tinggi. Kenapa? 8 itu stabil. Terus pengen jadi 7 berarti harus merusak yang stabil. Itu butuh effort yang besar atau energi yang tinggi. Ibaratnya gini. Saya kalau pernah nggak beli makanan, terus kalau paket lengkap pakai box. Tapi kalau kalian belinya ala carte atau apa namanya, ya satu-satu misalkan, nggak di box, dibungkusin, ya kayak gitu. Nah ini pun gini misalkan, kalau pembelian pertama itu khusus 2 isinya, di box, pakai box. Nah pembelian kedua harus 8 baru boleh pakai box. Nah, pembelian ketiga pun harus 8, baru boleh pakai box. Nah,
Tapi pas pembelian ketiga, saya cuma beli 2, berarti nggak pakai box dong, ya? Pakai kresek. Tuh, pakai kresek. Nah, tiba-tiba kucuk-kucuk datang. Bu minta dong yang dibelinya, saya kasih dong. Yang mana yang saya kasih? Yang di kresek kan? Ya. Saya kasih. Ada lagi yang minta 1, saya kasih lagi. Ada lagi datang, berarti harus saya bongkar ini dong. Ya, kalau saya bongkar ini berarti saya harus buka segel, harus buka kemasan. Itu saya butuh usaha yang tinggi. Kalau tadi cuma tinggal ngambil kasih, ambil kasih, ambil kasih. Kalau ini saya harus buka kardusnya, harus buka kemasan dalamnya. Itu saya butuh usaha yang tinggi. Pun sama, ketika elektron itu harus memecahkan yang stabil, itu butuh usaha yang tinggi, energinya tinggi. Tidak sebiasa yang kalau elektron valensi. Jadi kalau ngelepasin elektron valensi biasa aja, tapi kalau udah yang stabil itu tinggi banget. Nah, yang pernah keluar di ujian saringan masuk PTN, dia dikasih data seperti ini, misalkan 801, kemudian 982, 1074, misalkan. Ini data harus dihafal? Enggak. Ini saya juga ngasal, nggak hafal. Ya, kemudian jadi 7324. Nah, terus baru ke sini stabil lagi 8416, terus 9263 misalnya. Nah, pertanyaannya simpel sebenarnya. Dia dikasih data ini data energi ionisasi. Ditanya golongan berapa? Dikasih data seperti ini. Terus pertanyaannya adalah golongan berapa? Dia golongan berapa? Nah, berapa A? Yang kayak gini pasti golongan A, nggak mungkin golongan B. Nah, kalian tinggal lihat lonjakannya aja. Ini ke sini paling cuma nambah 100 lebihan ya. Ini ke sini juga 100 lebihan, tapi ke sini hampir 7 kali lipat. Ya, hampir 7 kali lipat ke sini. Berarti kalian batas di sini langsung. Lihat yang sebelah kiri. Ada berapa EI-nya? Ada 3, berarti 3A. Hah? Itu aja. Itu aja. Lihat sebelah kiri. Jadi lihat lonjakannya. Batasin di situ. Terus lihat yang sebelah kirinya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah energi ionisasi. Energi ionisasi apa? Elektron valensi. Elektron valensinya berarti ada berapa? 3. Ini juga tadi kan elektron valensi ada 2. Elektron energi ionisasinya ada berapa? 2 kan? Yang sangat tinggi mah ya udah nanti beda lagi. Ya enggak? Itu belum lonjakannya. Gitu. Kalau di sini misalkan tadi 1144 misalkan. Berarti kan belum lonjakannya ya. Misalkan lonjakannya di yang keempat, berarti batasnya di sini. Berarti ada berapa? 4A. Syarat lonjakannya ngelonjak aja tiba-tiba. Jadi angkanya tuh berapa kali lipatnya. Kalau ini kan nggak berapa kali lipat ya, paling nambah berapa ratus, ini juga berapa ratus, tapi ketika 1074 ke 7324 kan hampir 7 kali lipat. Ya, berarti ini lonjakannya di sini. Gimana Bu kalau lonjakannya ada beberapa kali? Ya bukan lonjakannya beberapa kali, berarti lihat aja yang paling tinggi. Misal nih, saya kasihin deh. 342 misal jadi 1224. Terus misal di sini jadi 24, 32. Di sini jadi 48, 1, 2. Tapi di sini jadi 190, 60, 82. Nah, di sini jadi berapa coba? 38, 143 misalkan. Nah, lonjakannya di mana?
3/4 tuh. Ini ke sini paling berapa kali lipat? 4. Ke sini 2 ya. Ke sini juga 2. Ini ke sini berapa? Banyak. Jawabannya banyak. Ini berapa coba? 4 ke 19. Hampir 5 ya. Hampir 5. Berarti kemungkinan di sini lonjakannya. Gitu. Karena ke sini udah balik lagi jadi 2 kalinya ya. Berarti di iya, ini kayak cuma 4 kalinya, ternyata ada yang lebih gede. Gitu, berarti di sini. Jadi di cutnya itu kayak pas di lonjakannya. Langsung cut. Berarti ini 4A ya. Gitu. 4A. Golongannya udah pasti A. 4-nya karena di kirinya ada 4 energi ionisasi. Ya, berarti 4A gitu. Nah, ini bentuk lain kalau misalkan tipenya kan banyak ya kalau soal seleksi gitu. Satu kode beda dengan kode yang lain. Nah, kode yang lain bentuknya begini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditanya ion yang mungkin terbentuk. Jadi ini adalah data elektron valensi. Yang ini adalah data EI. Nantinya ada data energi ionisasi. Ini ada di list. Berapa. Nah, kita cek cukup tadi kayak tadi. Lihat lonjakannya. Lonjakannya di mana? Di sini kan. Di 5. Berarti dia golongan 5A. Ya. Lonjakannya di 5. Berarti dia golongan 5. Lonjakannya dia melonjak di ketika elektron valensinya 5. Nah, pas ngelonjaknya di mana? Di 5. Berarti yang bukan dari 4. Kan 4-nya masih stabil, ke 5 masih stabil ya. Ini tergantung apa? Grafiknya. Jadi kan ini yang melonjaknya ketika 5 mau ketemu 6 kan? Ya, tadi juga ngelonjaknya ketika 4 mau ketemu 5 ya. Ini juga ketika 5 mau ketemu 6, berarti batasnya di sini. Berarti dia golongan 5A. Kalau elektron valensinya 5 cenderung melepas atau menerima? Menerima 3. Berarti ion yang mungkin adalah X3-. Kenapa 3? Karena 8. Tujuan kita 8. Kan 8 itu stabil ya. Jadi kalau 5 lebih baik melepaskan 5 atau menarik 3? Menarik 3 ya. Kalau melepaskan kebanyakan. Kalau menarik kan cuma 3. Berarti kalau menarik itu tadi udah kita sepakati bahwa menerima elektron adalah negatif. Berarti kurangnya berapa? 3. Berarti X3-. 3-nya karena ke-8 kurang 3. 5 ke-8 kurang 3. Oke, clear. Ada yang mau tanya dulu? Kalau B itu fluktuatif. Jadi nanti kalau yang B kan ada orbital D ya. Ya kan? Belakangnya D. Nah, orbital D itu turun naik. Jadi nggak bisa diprediksi energi ionisasinya. Jadi yang dikeluarkan energi ionisasi pasti energi ionisasi A. Karena stabil. Stabilnya itu maksudnya ya naik gitu. Kalau yang 8A itu ada fluktuatif, naik turun. Jadi jarang dikeluarkan. Ibu, maaf, tadi itu kenapa 3 ya? Karena Gimana? tadi itu kenapa 3? Iya, kenapa? Kok bisa 3? Kenapa 3? Kenapa 3? Karena menuju 8. Kan 8 itu stabil ya. Menuju 8 itu dia kurang 3. Berarti kekurangannya 3. Oh, iya. Oh ya. Terima kasih, Bu. Oh ya.
Kalau misalnya yang sebelah kanan yang nggak pakai gambar kan itu di garisinnya pas yang lonjakannya naik banget. Nah di garisinnya ke bawahnya 4, antara 4 dan 5. Kalau ini kenapa di garisinnya di yang 5-nya tapi ke bawahnya? Sebenarnya ini kan lonjakannya, lihat. Lonjakannya antara 5 mau masuk ke 6 kan? Berarti kan di garis sebenarnya di sini kalau mau di garis, ya enggak? Tetap berarti 5 kan? Ya, di garis. Oke. Apa? Scroll ke atas. Monggo. Mau nyatet ini teh. Sok atuh, sok. Dari mana tadi? Nomor atomnya apa? Nah. Bisa kalau memang jadi sebenarnya penempatannya dia digolongkan dulu. Kalau misalkan fix dia masuk 119 bisa masih bisa berarti kalau kayak gitu. Karena kan ketika ditempatkan itu berarti dia sudah disesuaikan dengan kondisi dan sifat di golongan tersebut. Gitu. Jadi nggak langsung oh ini ketemu berarti di nomor atom segini, enggak. Jadi kenapa dia ditempatkan di nomor atom sekian berarti sudah diuji bahwa dia satu sifat dengan yang atas. Aku mau nanya lagi, kan tadi tuh yang melepaskan ya. Kalau tadi itu yang menerima. Kalau yang melepaskan itu gimana? Apanya? Apanya yang gimana? Kan tadi itu menerima itu misalnya tadi itu kan 5 jadi 3 min 3 ya. Kalau misalnya yang melepaskan itu gimana positif? Iya. Jadi gini aja. Kalau yang melepaskan itu yang elektron valensi 1 sampai 3 aja. Jadi yang melepaskan itu yang elektron valensinya EV-nya 1 sampai 3. Kalau yang menerima itu elektron valensinya 4 sampai 7. Jadi Oh, jadi langsung udah otomatis 1 sampai 3 itu yang tambah, yang apa? Nah, jadi kalau melepaskan, lepaskan semua. Jadi misalkan elektron valensinya 1 berarti plus 1. Kalau elektron valensinya 2 plus 2. Kalau elektron valensinya plus 3 apa sih? Elektron valensinya 3 berarti plus 3. Gitu. Ya, makasih, Bu. Na plus 3, Na plus 2. Gitu. Yang mana? Yang 3. Ya, yang elektron valensinya besar. Gimana? Tadi ada yang belakang nanya enggak? Om kok tahu ya? Ya, bangga. Silakan. Menerima karena dia nanti ada di bahasan bab berikutnya. Jadi elektron valensi 4 itu dia non logam, kalau non logam berarti negatif. Jadi 4 itu menerima. Nah, kalau melepaskan kenapa? Kalau melepaskan itu logam. Kalau melepaskan itu logam, kalau logam itu dia elektropositif. Dan logam itu paling tinggi adalah plus 3. Yang dari mana? Dari awal. Yang mana? Yang mana? Energi ionisasi adalah energi untuk melepas satu elektron. Jadi kalau mau melepasin satu-satu. Dari 2 ke 1 dia punya energi ionisasi 1. Dari gitu. Oke? Oke. Kenapa dia tuh harus dijadiin 8? Enggak, saya jadi tadi hanya membandingkan. Kalau ada konfigurasi Na11 sama S16 yang lebih cenderung menjadi ion negatif yang mana?
Ternyata secara konfigurasi yang lebih cenderung menjadi ion negatif adalah yang elektron valensinya besar. Ya, berarti kan benar secara teori Na ada di sebelah mana? Sebelah kiri ya. Karena golongan 1S di sebelah kanan, berarti yang paling besar elektron negatifnya siapa? S. Karena S cenderung menjadi ion negatif, kalau Na mah menjadi ion positif. Tadi golongan 1 juga tertingginya di situ aja. Kaidah 1 tertingginya di sebelah kiri. Di 1A, kan kebalikan. Oksidator sama enggak, oksidator mah cuma saya menjelaskan bahwa dia penyebab terbakar aja. Semakin kanan semakin besar, itu aja. Jadi nggak dijelaskan secara detail. Itu ke elektronegatifan. Ke elektronegatifan tertingginya ada di golongan 7A. Unsurnya F, klorin. Yang lain itu nanti kalau energi ionisasi tertingginya di 8A tetap.
Sudah? Bentar ya. Tadi belum beres ya. Sorry. Baru sampai E ya. Satu lagi ya. Nah. A-nya adalah afinitas. Afinitas. Apa itu afinitas? Afinitas itu adalah kecenderungan menangkap elektron. R-nya bareng sama O, oksidator nih. Iya. O sama R. O sama R. Afinitas itu adalah kecenderungan menangkap elektron. Menangkap elektron. Jadi makin kanan elektron valensinya makin apa? Makin besar. Kalau makin besar lebih mudah menangkap atau melepas? Menangkap. Jadi sejajar ya. Makin besar elektron valensi, makin besar Evi. Berarti
makin besar EI gitu ya. Makin besar energi ionisasi sama makin mudah menangkap elektron. Menangkap elektron. Nah, cuman hati-hati untuk afinitas ini. Artinya gini, semakin mudah menangkap dia energinya kecil atau gede? Kecil, makin mudah kan ya? Kalau makin mudah berarti usahanya kecil. Kalau makin mudah menangkap elektron gini. Berarti energinya justru kecil. Tapi kalau tadi yang diomongin saya sebelumnya kecenderungan menangkap elektronnya besar, saya bukan ngomongin energi. Saya cuma ngomongin bahwa dia makin besar elektron valensinya, berarti makin mudah menangkap energinya kecil. Nah, sering dihadirkannya begini, minus 314 kilojoule per mol. Yang satu lagi adalah 246 kilojoule per mol. Mana yang afinitasnya paling besar? Yang 246 atau min 314? Enggak tahu. Yang kecil yang mana? Min 314. Kan minus. Kan minus. Berarti ini adalah afinitas terbesar. Gitu. Afinitas terbesar. Jadi gini aja, khusus untuk afinitas, makin negatif itu justru makin besar. Ya, makin negatif justru makin besar. Kalau itu makin besar, EI itu energi ionisasi yang atas. Yang mana? Nah, ini mah menyimpulkan. Saya menyimpulkan bahwa makin besar elektron valensi, maka makin besar pula energi ionisasi, maka makin mudah menangkap elektron. menangkap sama kayak menerima ya, Bu. Itu kilogram, Bu. Kilojoule. KJ. Kilojoule. Joule.
Sudah, yuk. Latihannya nomor 17 sama 18. Ntar yang online belum ya? Ya ini. Enggak, dari rumah saya. Yuk, 17 sama 18. Kelihatan enggak? Tujuh belas sama 18. Cat. Ah, ya sekarang. Now. Yang 17 ini pilihan ganda. Pilihan ganda caranya adalah konfigurasikan aja dulu. Nggak dikumpulin di ibu satu di kita satu kan langsung dibuku. Nah, langsung satu ke sini aja. Buat dicek. Kelihatan. Jadi caranya sendiri gimana? Konfigurasiin dulu. R kan berarti paling kanan, sama ini paling gede. Terus yang kiri kanan. Ya dari itu yang mana sih makin gede
Tapi aku salah. Ini nih konfigurasinya kurang. Ini 20. Ini juga nih RT-nya konfigurasinya salah. Harusnya 2881. Oh, 82. jadi kalau misalnya sudah 8 tuh, Jadi yang terakhir tuh maksimal 8, nggak boleh lebih, kurang boleh. oke. Hampir benar sok. Jadi jawabannya? Jadi jawabannya ini satu periode, ini tertinggi. Ya, betul. Tapi P sama R satu apa? Tapi enggak satu minggu. Enggak satu periode, tapi satu Golongan. golongan. Nah, kalau satu golongan, yang jari-jari paling besar, yang paling bawah atau yang paling atas? Bawah. Paling bawah. Antara P sama R, yang paling bawah sih. R. Oh. Udah ketemu kan ininya. Urutin dulu. Yang paling besar jari-jari, yang elektron valensi kecil atau elektron valensi? Yang paling. Atau periode, ngomongin periode dulu deh. Tuh itu urutin dulu. PQRS. PQRS. Nah, yang paling besar itu yang periode 3 atau periode 4? Paling besar jari-jari. Paling bawah atau paling atas? Jari-jari. Paling bawah ya? Paling bawah. Yang paling bawah yang periode 3, periode 4? Periode 4. Berarti yang periode 3 hapusnya tuh. Oh, berarti ini enggak dibutuhin. Itu salah. Antara R sama P yang paling besar. Nah, yang paling besar jari-jari yang kiri atau yang kanan? Iya. R itu? Ini R. Oh. Betul. Itu yang kaidah 1 apa yang kaidah 2? Wah, afinitas itu paling tinggi 7A. Oh iya. Aku lupa maksudnya. 7A berarti belakangnya 7. Berarti. Semakin kecil itu kaki kanan. Nah, kan menangkap ya. Kalau udah stabil nggak mungkin langsung lagi. Ya kan logikanya. Aku tadi lupa. Aku nggak mau bahas, masih agak bingung gitu sama dulu. Ini. Berarti yang ini ya? Iya. Berarti ini jari-jari terbesar. Iya. Yang 18 kan? Aku kan salah dan Nggak apa-apa, malu kan belajar ya kalau kamu udah benar masih nih. Iya tadi yang cara ini pakai kaidah yang Nah, aku mau foto. Ini pakai kapan nih? Oh, ini konfigurasinya benerin dulu. Kan kalau konfigurasi paling maksimal itu 8. Nah, jadi ini harus diurai lagi di 81, yang ini 82.
Afinitas terbesar itu yang elektron valensinya paling besar. Tapi kalau 8 itu stabil, jadi nggak mungkin nangkep elektron. Berarti beda tuh Yang elektron. ya ini kan dua Nggak ngerti sih ke sini. yang paling besar itu apa? Yang paling itu yang Jari-jari paling besar itu makin kiri atau makin kanan? Kanan. Jari-jari yang mana coba snowman kan? Oh ini sampai dan ini. Nah, jari-jari Yang paling kecil. paling kecil, paling kiri, paling bawah, gitu kan ya? Nah, berarti jari-jari yang paling besar, yang periodenya kecil atau periodenya besar? Kecil. Semakin kan kiri, semakin ke kanan semakin kecil. Berarti yang mana kecil ini. Ibu saya suka ini ya. Nah, yang mana? Iya. Kalau yang ini udah benar. Berarti ini ya. Ini. Yang ini saya langsung tulis di sini. Ini betul. Ini betul. Ini tuh ini jawabannya. Yang paling kiri. Oh, dilihatnya yang paling kiri. Nah, ini kan benar yang paling besar jari-jari, tapi ada yang lebih kiri. Karena ini elektron valensinya 1. Kan 1 lebih kiri dari 2 ya. Jadi kalau jari-jari dari kiri ke kanan makin kecil kan? Ini lebih kiri, berarti lebih besar dari ini. Berarti jawabannya D. Jawabannya. Jadi dibenerin yang ini. Ibu Farah menanya. Sebentar. Jari-jari yang makin besar. Kalau jari-jari berarti makin apa? Makin bawah. Ya, makin bawah, makin kiri. Berarti yang elektron valensinya kecil. Nah, ya benar, P. Tapi P ternyata punya saingan sama si F. Sama-sama 1 belakang. Yang lebih bawah siapa? P apa ya? F. Jadi jari-jari besar ada di bawah atau di atas? Di bawah. Nanti F. Jadi semakin banyak ini semakin ini nomornya. Iya, sip. kalau misalnya ini naik R paling kiri, R itu kiri bawah. kiri yang bawah. Kiri bawah. Di bawahnya si P. Jadi kalau mau nulis P dulu, bawahnya R. Tulis R. Nah. Ya enggak sesuai snowman kan? Paling bawah paling kiri. Gitu. Jadi jari-jari makin besar. D. Terus 19 R20 T ini kan. Jadi kan ini urutannya itu T, ini baru S ya Bu. Baris pertama, baris bawahnya itu R baru T. Jadi yang diambil T ini. Karena mendekati 7 berarti dia udah stabil. Berarti afinitas itu kalau dia udah mendekati, berarti itu yang paling. Terima kasih Bu. 17 gimana? Nomor 17. Oke, jari-jari makin kiri, makin bawah kan? Makin kiri, makin bawah. Nah, yang lebih kiri siapa? Yang elektron valensinya berapa? Yang makin kiri. Makin kiri, makin bawah. Ya nggak sih? Nih, makin besar kan? Sini makin besar. Makin besar. Kan makin sana makin kecil. Berarti makin kiri makin besar ya. Makin bawah makin besar. Berarti kiri bawah kan? Ya nggak? Kiri bawah
jari-jari makin besar loker bajanya, kan? Nah, yang makin kiri yang elektron valensinya kecil atau elektron valensinya besar? Kan makin kanan elektron golongan makin gede ke kanan. Berarti kalau golongan makin gede, elektron valensi makin Berarti yang paling bawah 11, tapi si 11 elektron valensinya 1 punya saingan sama si R. Yang lebih bawah P apa R? R, karena lebih gede, lebih banyak deretannya. Ini cuma 3, ini deretannya ada 4. Oh, dilihat dari periode. Ada di baris 3, ada di baris 4. Berarti yang di baris 4 Berarti makin banyak lapisannya makin kecil, terus dilihat lagi nomor paling ujungnya itu makin banyak lapisan. makin kecil susunan nomornya itu makin kecil, makin besar. Nah, terus dilihat lagi nomor periodenya berapa. Nah, Kalau periode makin gede, jadi siapa? P apa R? R, karena yang paling bawah. Kalau jari-jari paling bawah. Atau gini deh nih. Ini inti nih, ini inti di sini. Jari-jari itu dari inti ke elektron valensi. Ini cuma segini. Ini makin gede. Siapa yang gede jari-jari? Ini. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Kenapa nggak T? Hah? Kenapa nggak T? Tadi kan kalau makin elektron valensinya makin besar, jari-jarinya makin kecil. Ya, karena dia makin kanan ya. Berarti 2 sama 1 lebih besar mana? 1. Berarti jadinya begini ya, Bu? Ini Ini di bawah. Saya di bawah. ini di bawah yang mana? Saya di bawah. Ini R juga kan ya? Saya di bawah Q. Karena satu golongan. Berarti P, R, Q, T, S. Gitu. Jadi yang jari-jari makin gede, R. Ini gimana deh? Berarti kalau yang makin besar makin ke kiri. Makin besar apa? Makin besar jadinya. Makin ke kiri, makin ke bawah. Ibu jangan sudah. Makin kecil makin ke kanan ya, Bu. R-nya di bawah Q. Kamu salah nulisnya. Oke. Nanti yang kayak gini dikumpulin ya, aku cek buku catatan ya. Karena bukunya takutnya aku lupa nilai tugas dan lain-lain yang nggak dikumpulin. Makasih, Bu. Yuk. Nah gitu. Ini teh ya. Ini yang terbesar C. Jawabannya C. Ini. Yang tadi salah semakin besar elektron valensi. Oke, semakin besar elektron valensi semakin kecil jadi. Atau gini aja, semakin besar elektron valensi, yang loker baja makin kecil. Tapi yang Korea makin besar. Kebalikan itu ya, siapa yang ngeloding? Kan jari-jari bagian dari loker baja kan? Coba lagi baca. Kenapa yang nomor 18 jawabannya T? 18, kenapa jawabannya T? Tadi saya mohon maaf, saya belum jelas lewat. Nanti ya yang online nanya tadi. Kalau elektron valensi, kalau afinitas menangkap ya. Kalau Q kan nggak bisa nangkap lagi, udah stabil. Jadi yang lebih mudah menangkap sih 7. Kata Ibu semakin gede afinitasnya semakin itu berarti afinitas. Tapi nggak ada data di sini, nggak ada data afinitas. Jadi afinitas itu intinya elektron valensinya
besar kan? Afinitas besar, elektron valensi besar. Tapi nggak boleh stabil. Nah, tapi ini afinitas maksimalnya 7A. Kalau EI maksimalnya 8A. Ya, ini berarti elektron valensinya 7, ini elektron valensinya 8. Berarti ininya harus yang terkecil ya, karena ini 9, yang lain lebih besar. Jadi kalau diurutin afinitas terbesar ke terkecil berarti terus 8 berarti nggak boleh ya? enggak, berarti 0 Harus besar. dibaca. Mana jadi 271. Berarti T, S, F, P, Q itu justru 0 ya, karena dia habis. berarti ini afinitas itu hasil dari EI yang tertinggi. Tidak bisa. Yang satu. Ya, yang dia keluarin. Ya gitu. Ini kalau di Oke, sip. Ya, ini hati-hati ya. Tadi. Oke, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama ini. Ya, siapa? Berarti Ibu aku masih nggak ngerti yang ininya, yang bikin. Berarti kalau golongan ke sini, kalau periode ke sini, kalau golongan ke bawah. Golongan tuh kalau sama kan, P sama R kan sama tuh satu golongan, berarti buat sejajar. Jadi P dulu. P dulu. Kenapa P dulu? Karena P mah 3 di atas, R mah 4 di bawah ya. Gitu. Jadi buatnya seperti itu. Ibu. MC. Oh, enggak. Silakan. Oke. Ada yang mau tanya ini enggak? Udah? Ada Jelasin nama itu. Mas Awa. Oh iya, Ibu pakai ininya tuh yang 2 baris ya? Kalau pakai yang 1 baris gini boleh nggak? Enggak. Biar kelihatan kulitnya. Biar kelihatan kulitnya. Mau dibenerin? Nanti aja. Ibu aku pengen izin Enggak, silahkan. Gimana sih? Bintang ya. Makasih Ibu. Yuk. Dibenerin ya, anehnya. Ya, takut keburu datang. Yang online mau nanya apa ya? Sok. Kan tadi itu yang nomor 17 tuh ada 2 kan, yang A sama D itu kan 1-1 ya. Belakangan. Sama B gimana? Yang P sama R. Itu kan belakangnya 1 sama 1. Betul. Jadi itu yang paling ininya mana? Yang paling besar jari-jarinya yang paling bawah. Yang paling bawah P atau R? R. R, berarti R yang jari-jarinya paling besar karena R lebih bawah dari P. Ibu, tapi urutannya itu kayak mana, yang kayak PR gitu tuh urutannya gimana? Urutannya jadinya gini, sebentar. Urutannya jadi P, P, Q, S. Ini R sama T. Jadi ini yang jari-jari terbesar. Oh iya. 17. Oh iya. Makasih Ibu. Jadi D ya. Sama kamu nanya yang ke nomor 18. Kalau nomor 18 itu terbesar itu adalah T. T. Iya T ya. Ya, golongan 7A ya. Sip. Ya. Oke. Itu aja Ibu. Oke, karena saya sudah melewati waktu. Ibu, kan apa kemarin Farah sempat offline ya. Terus Farah tuh ini apa? Ini. Gimana? Farah kan kemarin sempat offline ya. Sempat offline.
Terus tapi sekarang Farah pulang soalnya lagi ada lagi mau ada urusan gitu. Terus ada Nanti tugas gabung ini nih aja Ibu yang ini ya, yang lain ya. Coba dibagi-bagi aja. langsung ada tugas yang ini Farah belum kumpulin yang 3 soal itu. Belum ngumpulin, kalau mau ngumpulin ke email aja. Oh, di email aja. Ya. Oke, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.